معونا بالصلاة على محمد أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله يا رسول يا ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان والوادي برهان المبسوط بالوجود كرامه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وضوى عليها علما وبسط لهم من فضل المنة ما جرت بأقدار القسمة فأرسل إلى مشرب خلقه وأجل أبيده الرحمة تعلقت إرادته أزليت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر الآثار شرابه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة الكاملة ظهرت فيها لك المحمود فتعترف بوجودها كناف الوجود وكرز برد العوالم بالطراز تكريم اللهم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الذي الحق في عالم قدس واسد جليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أبرار بتعداد ولا يمل تكرار بكثرة ترد الحيث أبرز من عالم الإنسان بحبيبين أما الأنام كل معانيه الجلال ينتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود خلق ينور فتبارك الله من إله الكريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
gaib, para asatizah, para muallimin yang sempat hadir pada malam hari ini, dan tak lupa kami hormati para hadirin yang menyempatkan hadir di acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Jadi majelis ini di depan itu ada tulisannya Majelis Ahbabul Imamin, yang mana artinya Ahbabul Imamin itu artinya ahbab, para pecinta. Al-Imamin, dua imam. Yang dimaksud dua imam di sini adalah guru kami. Yang pertama yaitu pendiri Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah, Samahatul Ustaz Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Kemudian imam yang kedua yaitu Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Ahbabul Imamin, pecinta dua imam, yaitu Al-Imam Al-Habar dan Al-Imam Al-Hafiz, yang merupakan guru kami, yang mana kami merupakan di sini banyak alumni daripada Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Ahbabul Imamin ini kami baru mulai tahun 2020. Baru mulai tahun ini, yang mana kami pun punya rencana kegiatan majlis bulanan. Jadi alumnus Pondok Pesantren Darul Hadis membuat majlis juga bulanan sama. Itu sama-sama berdakwah, sama-sama mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu mulai dari bulan Januari kemarin, Januari, Februari, Maret. Dan bulan April memang terhenti dikarenakan mungkin kita pahami keadaan saat ini di tengah pandemi wabah virus corona ini, sehingga akhirnya mungkin di beberapa bulan kemarin kita memang banyak vakum majelis-majelis, maka Majelis Ahbabul Imamin pun kita vakumkan, kita berhenti. Dan alhamdulillah pada bulan ini kami kembali menjalankan kegiatan bulanan yang kami laksanakan sudah 3 kali berjalan. Terlebih pada hari ini mungkin lebih spesial dikarenakan mungkin di sini juga banyak dihadiri oleh selain pada alumnus daripada Pondok Pesantren Darul Hadis, di sini pun dihadiri oleh santri-santri yang masih mondok di sini banyak. Tuh apalagi yang di luar itu santri-santri, kalau itu yang di luar itu yang di jalan itu anak-anak pondok yang sekarang masih belajar. Nah, karena pada saat ini memang anak-anak santri-santri di Pondok Pesantren Darul Hadis lagi libur, sedang diliburkan karena mereka kemarin bulan Ramadan tidak balik. Mereka bulan Ramadan kemarin tidak bisa balik, jadi Idul Fitri tetap di pondok dikarenakan karena wabah ini juga, sehingga akhirnya sekarang keadaan sudah aman, maka mereka dikasih waktu libur. Jadi bertambah keberkahan kita pada majelis pada malam ini, ditambah dengan mereka para penuntut ilmu, yang mana orang-orang yang memang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini bertambah keberkahannya, dan yang terpenting kami memohon terima kasih yang sebesar-besarnya pada Sahibul Majelis Al-Ustaz Ahmad Taufik Anwar yang telah memberikan kami izin untuk bisa kami mengadakan majelis ini. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan majelis Ta'lim Darul Muhibbin ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini memohon kepada Allah agar kita diberikan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muahidan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarafana bil maqamil mahmud wal haudil ma'rud safina yaumi suhud maulana Muhammad habibina Muhammad wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi adada ma zakara zakirun wa ghafara an dzikril ghafirun. Amma ba'du ayal muhtaram wal muhtaram, saya muliakan daripada lubuk hati saya yang paling dalam kepada
alumni pesantren Darul Hadis dan para santri Darul Hadis dan seluruh yang hadir di sini. Al-Ustadz Al-Kiai Ahmad Tegal, dan faedah ini juga terdapat di dalam kitab Fawaidul Muhtar, bahwasanya kalau seandainya Maulul Qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka faja'a ruhul anbiya, faja'a ruhul awliya, wa tanzilul malaikatu minas sama'i ilal ardh. Apabila Maulul Qiyam telah dikumandangkan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang, maka ruh para anbiya, para aulia, para malaikat tanzilu minas sama'i ilal ardh, akan turun daripada melihat satu persatu, memintakan ampun daripada orang yang hadir daripada majelis yang mana majelis itu dibacakan manaqibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihissalam disuruh malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ikut sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh daripada malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk as-salatu 'alan nabi, maka Allah Subhanahu wa taala ikut serta as-salatu 'alan nabi. Bahkan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malaikat saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk as-salatu 'alan nabi, akan tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membacakan as-salatu 'alan nabi. Timbul pertanyaan, ada di dalam suatu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya ada daripada umatku yang membacakan as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku kepada jasadku, dan aku menjawab daripada as-salatu wassalam, yang mana salam itu diutarakan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kalau seandainya yang baca as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penjuru barat dan penjuru timur, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya? Maka Al-Imam Abu Thayyib beliau menjawab di dalam syairnya, kasamsi fil wasatis sama nurruha yaushal bilada masriqal wa maghariban. Seperti cahayanya matahari, yang mana cahaya matahari itu berada di pertengahan bumi, akan tetapi cahayanya menerangi daripada ufuk barat dan ufuk timur. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Imam Suyuti berkata di dalam kitab An-Ni'matul Kubra, beliau berkata, kalau seandainya dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu majelis, maka akan turun tanzilul malaikatu illa sama wa yatawafuna bainahum. Kalau seandainya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, maka akan turun malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengelilingi satu orang yang hadir daripada majelis, yang mana majelis itu membaca manaqibur Rasulullah. Dan saya kabarkan gembira bahwasanya Anda yang mempunyai majelis ini, bahwasanya Imam Suyuti melanjutkan bahwasanya wa amma Jibril wal Mikail wa Israfil yastaghfiru li ahli baiti. Bahwasanya malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil
Dia mengatakan Imam Suti bahwasanya malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil memintakan ampun kepada orang sahibul baitnya, yang mana sahibul bait itu yang mengadakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh berkah ini, guna menghadiri daripada majelis rutinan bulanan, yaitu majelis Ahbabul Imamen. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan daripada guru kita, kelak kita kumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW, yang mana seandainya tidak ada beliau, pasti kita tidak akan ada di muka bumi ini. Sebagaimana dalam hadits qudsi, laulaka Muhammad ma halaqtu ahlak, seandainya tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, tidaklah aku ciptakan dunia dan seisinya. Berkata Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala jauh, laukana Muhammad lakunna bil hawiyah, seandainya tidak ada engkau Nabi Muhammad, pasti kami semuanya di neraka hawiyah. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan sahibul majelis Ustadz Ahmad Taufik, Ustadz daripada yang belajar di sini. Di sini ada guru kita Al Habib Faisal bin Sahab, Habib Sodik bin Mustafa bin Sahab, ada Malim Muna, Malim Ahmad Fitri, ya, Golden Song, suaranya terkenal di pondok, ya. Ada Malim kita juga Abdurrahman Tamimi, ada Ustadz kita Ustadz Ahmadi, idola anak-anak, dan juga Ustadz kita Mualim Akbar, dan guru kita juga di sini ada Mualim Iqbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit baik penjelasan daripada pada malam ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mualim Abdurrahman Tamimi. Kalau Al-Fakir mungkin bahas tentang pondok kemana maha guru kita Sahibut Tariqah wal Haqiqah Samul Ustadz Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata, ya auladi uridu an takunu junudan min junillah, wahai anak-anakku. Beliau memanggil anak-anakku, bukan santri. Kenapa? Ini adalah daripada menunjukkan rasa cinta beliau kepada kita yang santri-santrinya yang telah dianggap anak sendiri. Ini juga pernah dialami dari guru kita juga Imam Al-Habib Al-Qutub Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi. Ini saya pernah mendengar taklim daripada Mu'alimuna Mu'alim bin Ahmad bin Ardini, bahwasanya Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi ini, beliau ini kemana-mana selalu memakai gomis. Nak kemana pakai gomis. Bahkan beliau pakai jubah. Kalau kita sering tengok fotonya. Kata uang, wahai beb, ini sudah tak zaman. Ini sudah kuno. Tidak tren lagi gomis ini ya. Sudah tidak bagus lagi. Tidak ada level lagi. Tapi maha guru kita Imam Al-Habib tetap memakai gomis. Kenapa? Karena dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin, wa kana ahabba siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya bukan pakaian yang merek, bukan yang bagus, yang terkenal, ya, apalagi dia haromen, tidak. Tetapi yang paling bagus adalah al-qamis. Adalah daripada memakai gomis. Akhirnya Imam Al-Habib Al-Qutub Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ahsantum ya waladi, bagus wahai anakku. Ini yang mengembirakan daripada hati Al-Imam Al-Habib. Ini yang membuat senang daripada guru kita Al-Imam Al-Habib.
bahwasanya beliau mendapatkan asantu yalati. Bagus auladi. Berarti al-Imam al-Habar Al-Kutub Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbaqi, beliau langsung diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak. Ini daripada kecintaan al-Imam Habar, daripada kita memakai gomis. Mungkin di pondok sudah mungkin lumrah sudah kita memakai gomisnya. Ya, ini salah satu daripada kita menghidupkan sunnah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Sahibul Kersik, iza zahaba ziyu zahabal Islam. Apabila hilang sudah pakaian Islam, zahabal Islam, maka hilang juga akan Islamnya. Ya, kalau pakaian kita tidak dipakai lagi, sewet kita, baju koko kita, gomis kita, kopiah kita tidak pakai lagi, maka Islam akan terus akan hilang. Mereka bangga dengan pakaian-pakaian yang trendinya, yang keleknya kejenguan, yang pusernya kejenguan, mereka bangga. Makanya tidak heran ya di dalam kitab bahwasanya mafahim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal Islam goriban sayudu goriban batu baliman guroba. Qalu ya Rasulullah man guroba? Qala allazina yuhil sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badal Islam, permulaan Islam itu asing. Aneh. Kita pakai sewit katanya habis sunat. Kita pakai gomis katanya teroris. Betina pakai cadar katanya ninja. Ya asing. Saya itulah zaman dulu. Kalau pakai gomis ya sekarang ini kalau kamu masuk mall, mungkin kalau di Malang oke lah, biasa be. Kalau coba kamu masuk ke mall, ke mana seandainya mall di sini, pasti dijenguk siapa mengaku lah ini. Pasti ada nggak dia juga mungkin. Ya, pasti ado be ini. Tidak benar sudah. Apa mau bom? Nah, itulah. Tapi mereka tadi pakaian tadi yang usernya kejenguan, yang keleknya kejenguan, tidak diperiksa. Apalah gomis yang ngesewitnya. Kadang-kadang kita bersewit apa habis sunat apa aja. Itulah kadang-kadang itu jadi Islam. Saya juga goriban dan kembali juga Islam ini. Gorib aneh juga. Kita pakai sewit, pakai sarung, pakai peci, pakai kopi peci katanya Pak Haji. Ya alhamdulillah, amin. Walaupun kita belum pakai haji. Kenapa? Aneh. Kita pakai kopiah warna putih katanya Pak Haji. Tuba maka pada al-Islam tuba, maka beruntung bagi pada orang-orang yang lugoba, orang yang asing. Tuba bermakna beruntung, wa tuba bermakna jannah, wa tuba syaratul bil jannah. Ada mengatakan tuba ini adalah surga, ada mengatakan pohon di dalam surga. Maka beruntung bagi orang-orang yang asing. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, mani guroba, siapa itu orang-orang asing tadi? Maka Rasulullah menjawab, allazina yuhil, adalah orang yang menghidupkan sunnahku setelah wafatku dan mengajarkannya kepada orang-orang hamba-hamba yang lain. Ini namanya orang-orang yang asli. Maka beruntung bagi kita yang masih di sini pakai gomisnya, pakai baju kokonya, pakai sewitnya kemana-mana, maka itu kita termasuk daripada orang-orang yang asing, yang termasuk daripada yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kiamat. Kenapa? Karena ini pondok dilandasi, dibangun dengan takwa, ada mengatakan dengan ikhlas. Ini perkataan daripada ulama. Bahkan juga maha guru kita pernah berkata bahwasanya Al-Imam Al-Habar Kutub Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbaqi, hadzal mahad la yulqi syai'an fihi au syawani la budda an yusabah. Tidaklah sesungguhnya pondok ini tidaklah orang tadi melontarkan suatu perkataan yang tidak pantas tentang masalah pondok, atau dia syawani kata Imam Habar, atau dia menggangguku, illa labudda ayyusaba, mesti harus orang ini tertimpa musibah. Wa imma bi badanihi, ada kalanya musibah itu akan wa imma bi aklihi, ada kalanya musibah tadi akan ditimpa dalam akalnya. Yang mana kita mungkin sering mendengar qasidah Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudar, la in lan yagumu kulluhum bi
ihtirami. Yo, saya lakukan jahlan min jahulin wa khatban. Bahwasanya Imam Habib Muhammad bin Hamudar berkata, yo, jika kalian semua tidak menghormati dengan penghormatan yang benar, maka kalian akan menimpa kalian daripada kebodohan di atas kebodohan yang itu adalah musibah. Yo, ini yang dikhawatirkan daripada Habib Muhammad bin Hamudar, bahwasanya kalau seorang santri tadi yang tadi golil adab kepada al-imam, ada kalanya juga imma bidini, ada kalanya akan menimpa di agamanya. Kenapa? Li'anna hazal mahad, sesungguhnya pondok ini lahu nazru min salaf, pondok ini mempunyai pandangan, punai nazroh daripada salaf, daripada